Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali melalui siraman rohani yang setiap hari tayang dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 18. Saya hari ini mengajak Bapak Ibu dengan satu tema, yaitu yang mengatakan jangan gelisah hatimu. Dikatakan jangan gelisah hatimu. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku berkata kepada Bapa, aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya dipermuliakannya di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, kata-kata percaya diulang oleh Tuhan Yesus sampai 5 kali. Di dalam ayat 1, ayat 10, dan ayat 11, dan ayat 12. Apa maksud dari kata-kata ini diulang? Sebenarnya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus mau berbicara mengenai kegagalan Petrus serta pengkhianatan dan kematian Tuhan Yesus, supaya murid-murid Tuhan Yesus tidak gelisah dan berat hati di dalam menghadapi semua kondisi-kondisi seperti itu, supaya mereka percaya atau mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan kegelisahannya tidak menguasai hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kegelisahan dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan situasi yang mereka hadapi saat itu sepertinya berlawanan. Namun mereka diperintahkan untuk tetap percaya, tetap beriman, dan memiliki kekuatan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, dalam perikop ini yang akan kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 18 ini
ada satu percakapan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, yang isinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah tentang satu perintah supaya mereka tidak gelisah dalam situasi apapun. Yang kedua, supaya mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus di dalam situasi kondisi yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, supaya mereka tidak pernah supaya mereka sadar bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu buku di situ menceritakan tentang hal yang dapat menolong kita. Buku ini berjudul tentang yaitu bahwa penyangkalan terhadap kematian, yang ditulis oleh seorang ahli antropologi yang namanya Ernest Becker. Ibu ini atau orang ini berpendapat bahwa semua kekhawatiran, ketakutan itu akarnya dari yaitu tentang kematian. Walaupun Becker ini bukan pengikut Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun dalam studi ilmiahnya dapat menjadi catatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Bahwa banyak orang itu gelisah dan takut menghadapi yang namanya kematian. Apalagi saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang menghadapi yang namanya virus corona. Virus yang tidak saja membawa satu kematian, tetapi membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap orang. Tidak saja di negara Indonesia, tetapi hampir di negara-negara lain. Bahkan hampir di negara-negara maju mengalami ketakutan yang namanya virus corona ini. Bahkan berapa banyak orang yang mengalami yaitu kematian karena virus ini. Bahkan juga berpengaruh kepada aspek kehidupan manusia, yaitu tentang usaha dan bisnis mereka, dan pengaruh tentang ekonomi mereka, pengaruh tentang pekerjaan mereka. Banyak di antara mereka gara-gara virus ini yang melanda negara-negara di berbagai negara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu banyak orang yang tidak lagi dapat bekerja. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Dan hari-hari ini hampir mencekam banyak semua orang dan mengalami kegelisahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kegelisahan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang pertama, supaya jangan gelisah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, yang pertama supaya kita jangan gelisah. Di dalam ayat 1 dalam Yohanes pasal 14 ini, Tuhan Yesus berkata, yaitu supaya kita jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah ayat ini masih relevan sampai hari ini buat saya dan Bapak Ibu sekalian dan buat semua orang yang membaca ayat ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini sangat-sangat relevan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Kalau Dia berbicara jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah juga kepada Bapa, berarti ini ada satu tanggung jawab, ada satu janji yang akan digenapi dalam kehidupan kita, yaitu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap memberikan rasa aman, rasa damai, rasa nyaman dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam kasih Tuhan, berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam janji Tuhan. Dan kita mengimani bahwa Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu, berarti di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kata-kata Tuhan jangan gelisah hatimu, ini menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan damai dalam hidup kita, memberikan pertolongan dan perlindungan dalam hidup kita. Tidak saja waktu kita berada di dalam dunia ini, tetapi sampai menuju kepada kekekalan. Oleh sebab itu, biarlah ayat ini menjadi satu kekuatan kita bersama. Dan yang kedua, di dalam mengatasi ketakutan,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu supaya kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam perikop Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 mengenai percaya diulang sampai 5 kali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, di sini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk kita tetap, yaitu percaya kepada Tuhan sebagai kekuatan kita. Kalau kita melihat kisah daripada murid-murid Tuhan Yesus yang ditulis di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik itu Filipus khususnya mengatakan, tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini satu pengalaman di mana Filipus tidak mengenal dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup, yang senantiasa berada bersama-sama dengan dia. Apakah kita juga akan seperti murid-murid Tuhan Yesus seperti itu? Kita tidak mengenal benar dan sungguh-sungguh Allah yang kita sembah, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan itu menghantui dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang takut, orang khawatir, orang bimbang, dan orang mengalami kegelisahan itu manusiawi. Tetapi kalau itu menjadi satu momok dalam hidup kita, mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita, itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, yang sudah berjanji, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Dan yang kedua, supaya kita tetap beriman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, yang berjanji akan menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Biarlah pengalaman Filipus ini tidak menjadi satu pengalaman dalam hidup kita, bahwa kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Tetapi hari ini diingatkan saya dan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Allah yang hidup kalau sudah berjanji tidak akan pernah diingkari. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam mengatasi rasa takut itu, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai yatim piatu. Di dalam ayat 18, mulai ayat 17, 18, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak hari ini, tidak besok, tetapi sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak mengenal Dia, tetapi saya dan Bapak Ibu sekalian mengenal Dia. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia mengenal kita dan menyertai kita, dan Dia ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah akan janji Tuhan ini. Sehingga kalau kita itu pegang janji ini, itu yang akan menjadi kekuatan buat kita menjalani hari-hari kita, hidup kita hari lepas hari. Dalam kondisi saat ini, semua orang berteriak mengalami ketakutan, semua orang berteriak mengalami banyak pergumulan dan mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidupnya yang dikatakan stres. Kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu, dia berkata bahwa dia tidak bisa terima kondisi seperti ini. Kenapa? Biasanya dia bisa ke gereja, biasanya dia bisa jalan-jalan, biasanya dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Tetapi dengan kondisi saat ini, ada larangan dari pemerintah, ada PSBB, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia mengatakan, aku tidak bisa terima. Akhirnya saya katakan kepada ibu itu bahwa ada jalan yang terbaik. Apa? Baca firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah melalui online. Itu yang dapat menguatkan dan memberikan penghiburan, sehingga tidak membuat stres. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jalan satu-satunya supaya kita tidak gelisah dalam hidup kita, yaitu pegang janji Tuhan. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan mengatakan jangan gelisah, percayalah kepada Dia, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu akan digenapi dalam hidup kita. Biarlah renungan singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian untuk tetap bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tidak gelisah, takut, bimbang, dan khawatir. Tetapi pertolongan Tuhan menyertai kami semua dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga kami tetap kuat dan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.